Pernah kebayang nggak kalau sebuah masalah pribadi bisa menyelut perang antar suku yang berkepanjangan? Nah, itulah yang terjadi di Timika, Papua. Kali ini kita akan coba bedah sebuah konflik yang kompleks di mana solusi dari pemerintah dan kearifan lokal ternyata nggak sejalan. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Coba kita resapi dulu kutipan ini. Akhirnya menjadi perang sampai bulan April ini 2026. Dengarkan, ini bukan lagi sekedar perselisihan kecil. Ungkapan dari warga lokal ini langsung menampar kita dengan kenyataan betapa dalam dan panjangnya konflik ini. Ini adalah perang sungguhan yang sedang terjadi. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sampai separah ini? Gimana ceritanya semua ini dimulai? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget, karena pemicunya ternyata sangat-sangat personal. Bukan. Ini bukan soal sengketa tanah. Bukan juga soal rebutan kekuasaan politik. Percaya atau enggak, menurut narasumber kita, perang yang sudah memakan korban ini akarnya cuma satu, perselingkuhan. Satu percikan api pribadi yang akhirnya membakar satu komunitas. Nah, lihat deh gimana eskalasinya begitu cepat. Awalnya cuma masalah personal, lalu dalam sekejap keluarga besar ikut campur, dan pecahlah kerusuhan. Dari situ, apinya membesar jadi perang terbuka, dan sekarang jadi konflik yang nggak ada habisnya. Cepet banget dan dampaknya luar biasa merusak. Sekarang, mari kita lihat gimana respons dari pihak berwenang. Karena di tengah kekacauan ini, ada upaya intervensi. Tapi dari sudut pandang masyarakat, intervensi ini justru bikin masalah makin runyam, bukannya menyelesaikan. Ya, tentu saja pemerintah nggak tinggal diam, mereka turun tangan. Secara teori kan ini langkah yang benar ya, aparat datang, coba menengahi dan mengamankan situasi. Tapi, pertanyaannya, apakah cara itu benar-benar berhasil? Nah, ini dia inti masalahnya. Terungkap dari kutipan yang tajam ini. Jadi pemerintah datang, melakukan sebuah ritual simbolis seperti mematahkan kayu. Habis itu, selesai. Mereka dianggap lepas tangan. Bagi masyarakat, ini cuma seremoni kosong yang sama sekali nggak menyentuh akar masalahnya. Terus apa akibatnya? Jelas, masyarakat merasa diabaikan. Bagi mereka, upacara itu cuma pertunjukan. Karena nggak ada penyelesaian yang tulus, dendam terus membara. Siklus kekerasan terus berputar, menciptakan luka baru di atas luka lama yang bahkan belum kering. Oke, kalau pendekatan dari pemerintah dianggap gagal, lalu apa dong cara yang benar? Nah, narasumber kita menunjuk pada sebuah solusi yang akarnya sangat kuat di budaya mereka, yaitu penyelesaian secara adat. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita pahami dulu, apa sih adat itu? Ini bukan sekedar ritual kuno ya. Bagi masyarakat di sana, adat adalah hukum mereka yang hidup. Adat itu cara yang sudah teruji berabad-abad, bukan cuma untuk menghukum, tapi yang lebih penting untuk menyembuhkan dan memulihkan harmoni. Dan prosesnya pun nggak instan. Menurut adat, perdamaian itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ada tahapannya, mulai dari penyelesaian pada panah sebagai simbol pengakuan salah, lalu bubarkan duka untuk melepaskan emosi bersama, kemudian patah panah sebagai tanda permusuhan berakhir, dan ditutup ritual lainnya. Setiap langkah ini punya makna mendalam untuk menyembuhkan luka, bukan sekedar menutupinya. Pemahaman soal adat ini membawa kita ke kritik utama dari masyarakat terhadap aparat keamanan. Masalahnya bukan cuma apa yang mereka lakukan, tapi lebih ke bagaimana cara mereka melakukannya. Ini soal pendekatan, mau pakai kekuatan atau dialog. Intinya begini, masyarakat merasa pendekatan aparat saat ini justru terasa seperti sebuah agresi. Bayangkan, mereka merasa diperlakukan seperti musuh di tanah mereka sendiri. Aparat datang dengan senjata, dengan kekuatan, seolah-olah mau berperang, bukan mau berdialog untuk mencari damai. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Pendekatan yang salah itu mengejar masyarakat seperti mengejar tentara. Sementara pendekatan yang benar adalah duduk bersama dengan masyarakat. Masyarakat merasa pemerintah memisahkan diri, padahal seharusnya pemerintah itu mewakili mereka. Simpel kan? Mereka nggak mau dikejar, mereka maunya diajak bicara. Dan kutipan ini, wah dalam banget. Ini pengingat yang mendasar. Pemerintah ada karena masyarakat. Esensinya kan memang begitu. Jadi solusi itu nggak bisa dipaksakan dari atas. Perdamaian sejati itu harus tumbuh dari bawah, dari duduk bersama, mendengarkan masyarakat itu sendiri. Jadi setelah semua kritik tadi, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat? Yuk kita lihat resep perdamaian yang mereka tawarkan sebagai jalan keluar dari lingkaran kekerasan ini. Resep perdamaian mereka itu punya 3 pilar utama. Pertama, libatkan masyarakat dalam dialog yang tulus, jangan cuma memerintah. Kedua, hargai dan fasilitasi proses adat mereka secara utuh, jangan setengah-setengah.
Dan yang ketiga, ini penting, berikan bantuan material yang nyata untuk para korban. Ketiga hal ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Angka 2 ini jadi kunci. Kenapa? Karena ada 2 jenis penyembuhan yang harus terjadi. Proses adat itu untuk menyembuhkan luka batin dan luka sosial, sementara bantuan material itu untuk menyembuhkan luka fisik dan ekonomi. Logikanya sederhana kan? Gimana mau berdamai kalau perut masih lapar atau rumah hancur? Jadi, keduanya harus jalan bareng. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan yang besar. Saat hukum negara yang modern berhadapan langsung dengan hukum adat yang sudah hidup berabad-abad, siapa yang seharusnya memegang kompas untuk memimpin jalan menuju perdamaian? Ini bukan cuma masalah di Timika loh, ini adalah dilema yang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Menurut Anda, gimana? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.